Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh pagi ini. Setelah salat subuh berjamaah, kita langsungkan kajian rutin yaitu kajian akidah yang diambil dari buku Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar yang alhamdulillah masih ada ya, karena beberapa ulama-ulama besar ya sudah meninggalkan kita. Beliau ini alhamdulillah masih dijaga oleh Allah dan semoga ilmunya terus bermanfaat buat kita semua. Pembahasan kita sekarang sudah memasuki pokok-pokok keimanan atau rukun-rukun iman yang sebelumnya didahului dengan mengapa kita harus membahas rukun-rukun iman, karena inilah hakikat dari sifat orang yang bertakwa ya. Jadi orang yang bertakwa itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Silakan dibacakan terjemahnya. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ya, jadi setelah menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, disebutkan sifat orang yang bertakwa yang akan mengambil Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini sifat yang pertama. Orang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Mengenai makna iman kepada yang gaib, ya imannya orang yang bertakwa ini ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa orang yang bertakwa mengimani semua berita dari Allah dan dari para rasulnya yang tidak dapat dicapai oleh indera ya. Jadi kullu umuril iman wa kullu umuril ghaib, semua perkara keimanan dan semua perkara kegaiban itu diimani oleh orang yang bertakwa selama itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi bukan berarti iman kepada yang gaib jadinya percaya pada ramalan-ramalan dukun ya, percaya pada jin, percaya pada
sihir, walaupun itu ada beritanya dalam Al-Quran, tapi bukan itu yang pokok ya. Apalagi sekarang ya, tahun baru ya, Imlek begitu ya, ramalannya tahun ini ada begini-begini, itu malah musyrik orang yang begitu ya, kufur ya begitu ya. Jadi jangan disalah gunakan ayat ini, karena ini maksud al-imanu bil ghaib adalah perkara-perkara keimanan yang diberitakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berpokok pada enam pokok atau yang disebut rukun iman. Rukun iman itu ada 6 ya. Jadi tolong Bapak Ibu kalau punya anak, punya cucu ya, usia SD atau SMP, sekali-kali dicek ya, sekali-kali ditanya. Nah, rukun iman ada berapa? Karena banyak ternyata anak sekarang yang nggak apal rukun iman, apal-apal acan, boro-boro mempelajari. Rukun iman itu ada 6 ya. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikatnya. 3, iman kepada rasul-rasulnya. 4, iman 3, iman kepada kitab-kitabnya. 4, iman kepada rasul-rasulnya. 5, iman kepada hari akhir. Dan 6, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, itu semua berasal dari sisi Allah ya. Itu 6 rukun iman ya. Nah, ini pengertian yang pertama, mengimani semua berita dari Allah dan Rasulnya tentang apa yang harus dibenarkan, apa yang harus diyakini, diimani, walaupun itu tidak dapat dicapai oleh indera, yaitu gaib. Gaib itu artinya belum terlihat oleh kita ya, tidak bisa dilihat oleh indera kita, tapi bisa dimengerti ketika diberitakan kepada kita. Maka kita mengimani yang gaib itu hanya bisa benar dengan berita dari Allah dan Rasulnya ya. Makanya harus meyakini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itulah kebenaran ya. Surat kedua ayat 147 ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi seseorang dikatakan beriman, seseorang dikatakan bertakwa jika dia punya sistem nilai yang benar, yaitu baginya kebenaran itu ukuran mutlaknya hanya satu, yaitu apa yang dari Allah, wahyu. Nah, wahyu ini ada Al-Quran, ada As-Sunnah ya begitu. Jadi itu satu kesatuan. Silakan dibaca terjemahnya, surat kedua ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ya, jadi yang dari Allah itulah kebenaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian yang kedua dalam masalah iman kepada yang gaib ini, mereka beriman kepada Allah dalam keadaan gaib, yaitu walaupun sekarang mereka belum bisa melihat Allah, tapi yakin bahwa nanti akan bertemu Allah jika diridhoi olehnya untuk masuk surga. Maka kita harus ingin bertemu dengan Allah walaupun sekarang kita belum melihatnya. Juga mereka tetap beriman dan bertakwa dalam keadaan sendirian, dalam keadaan gaib dari orang banyak, dalam keadaan tidak dilihat orang. Begitu juga ketika bersama orang lain. Nah, ini pengertian iman kepada yang gaib yang kedua ya, dalam keadaan gaib maksudnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk ya, surat ke-67 ayat ke-12 ya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum magfiratu wa ajrun kabir ya. Silakan dibaca terjemahnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi sekarang tidak terlihat, tapi tetap kita takut kepada Allah, kita tetap merasakan pengawasan Allah ya. Itu adalah keimanan yang benar ya. Kedua makna di atas tidak bertentangan dan dua-duanya harus ada dalam diri seorang muslim ya. Jadi mengimani seluruh rukun iman beserta rinciannya serta semua berita tentang itu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Kemudian kita berimannya juga dalam keadaan kita belum melihat, belum bisa mengindra apa yang diimani itu, dan juga dalam keadaan kita tidak terlihat oleh orang lain, tetap
kita beriman, tetap kita bertakwa. Begitu pula ketika bersama orang banyak, ya, badan bergaul dengan manusia tapi hati mah tetap bersama Allah. Hati tetap beriman gitu kan. Jangan sampai terbalik, ya. Urusan dengan Allah, hati niatnya untuk mendapat pujian manusia. Nah, itu keliru itu. Ya, seharusnya kita berurusan dengan manusia, hati mah tetap kepada Allah gitu. Itu iman yang benar, ya. Nah, karena hal yang gaib itu hal yang tidak kita ketahui. Kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak meyakini sungguh-sungguh, nanti akan banyak pertanyaan, ya. Seperti sekarang banyak orang-orang munafik, ya, di medsos yang ngaku Islam tapi menjelek-jelekan agama Islam, menjelek-jelekan ulama-ulama, ustad-ustad, kan gitu. Itu mah dia apa ya? Musuh dalam selimut disebutnya, ya. Dan itu banyak sekarang ini dengan kebebasan media segala macam. Dan anehnya mereka tidak ditindak itu. Aneh, ya. Padahal itu sudah jelas itu melecehkan agama, ya. Jadi biasanya yang disebut pelecehan agama itu kalau ada orang kafir, ya, bicara tentang Islam lalu menghina, baru dianggap melecehkan. Padahal dia walaupun ngaku Islam, ketika melecehkan agamanya sendiri itu harusnya ditindak, ya. Termasuk seharusnya yang disebut melecehkan agama itu KTP-nya Islam tapi tara sholat, tapi melecehkan agama. Kenapa tidak ditindak itu gitu. Ya. Jadi permasalahannya karena tadi aturan manusia itu biasa dipermainkan, ya, oleh yang merasa berkuasa, ya, itu masalahnya. Tapi kalau aturan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti tegas, ya, pasti semuanya adil, ya, karena Allah adalah Maliki Yaumiddin. Allah adalah yang menguasai hari pembalasan, sedangkan makna ad-din di sana adalah al-jaza'u bil adli. Din itu adalah pembalasan yang seadil-adilnya. Makanya ketika di dunia keadilan hanya bisa tegak jika aturannya adalah aturan dinullah, aturan agama Allah, baru keadilan yang sebenarnya, ya. Sebab orang beriman itu disuruh adil walaupun terhadap orang yang dibenci, coba. Jadi kalau ada orang yang dibenci ternyata kena delik hukum Islam begitu, ya, tapi dia di pihak yang benar, kita tetap harus mengatakan dia benar begitu, walaupun kita tidak suka kepada orangnya, ya. Itu ajaran yang sangat luhur, ajaran yang sangat indah, ya. Surat ke-5 surat Al-Maidah ayat ke-8, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya, silakan. Surat ke-5 ayat ke-8, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi selain adil terhadap orang lain, dia pun harus bersikap adil pada diri sendiri, yaitu tidak berbuat dolim, tidak mendolimi diri sendiri. Dengan beriman kepada semua berita dari Allah dan Rasulnya, walaupun sekarang belum terindra tadi, belum terpikirkan, ya. Dalam Al-Quran Allah memberi pelajaran kepada kita kisah nabinya yang mulia, Nabi Musa alaihissalam, ketika disuruh belajar kepada seorang nabi yang lain, ya, yang disebut dalam riwayat Nabi Khidir, ya. Di antara peristiwa yang membuat Nabi Musa harus tunduk kepada ilmu Allah, ya, yaitu ketika Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil yang masih suci, ya. Lalu beliau, ya, tentu saja mempertanyakan, kenapa tiba-tiba ada anak yang dibunuh padahal dia jiwanya masih suci, begitu kan. Kita juga sekarang mungkin kadang-kadang sering dibisikin setan mempertanyakan, ya,
kenapa sih ini corona kok berkepanjangan ya? Allah kok nyusahin seluruh dunia. Nah itu teh bisikan setan yang begitu teh, gitu. Hati-hati ya. Coba lihat dulu kisah bagaimana Nabi Musa bersama Khidir pada bagian itu ya. Surat ke-18 ayat 74 dan 75. Ya dibaca saja terjemahnya ya. Bagaimana mereka berangkat lalu ketemu seorang anak kecil lalu dibunuh oleh Nabi Khidir, lalu wajar kalau Nabi Musa mempertanyakan, tetapi ketika bicara keimanan ya, kita tidak boleh mempertanyakan apapun yang Allah takdirkan, Allah tetapkan, karena Allah pasti adil ya. Allah pasti bijaksana begitu. Silakan dibaca dulu. Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan suatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Ya, jadi bagaimana kamu bisa bersabar sedangkan kamu tidak dikasih ilmunya? Aku dikasih ilmunya oleh Allah. Nah gitu ya. Nah sekarang ketika kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi ilmu oleh Allah, itu Al-Quran dan As-Sunnah, lalu itu disampaikan kepada kita, sudah sabar saja, pasti benar isinya gitu ya, yakin gitu ya, jangan ragu begitu ya. Nah tadi Nabi Khidir ketika berpisah dengan Nabi Musa menjelaskan ya, itu penjelasannya di ayat ke-80 ya. Kenapa aku membunuh anak itu dijelaskan di ayat 80. Ayat 80 ya, loncat saja. Dan adapun anak muda itu, yaitu kafir, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Ya, ayat berikutnya. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu, ya udah sampai situ aja ya. Jadi itu kafirnya kan dalam kurung ya. Sebenarnya hanya disebut gulam saja kalau di dalam ayatnya ya. Salah satu tafsirannya anak mudanya sudah balik dan dia kafir gitu kan, salah satu tafsirannya. Tapi bisa saja tafsiran yang benar adalah perkataan Nabi Musa, ini jiwanya masih suci, jadi belum balik ya gitu kan. Ini jiwanya masih suci, kenapa dibunuh tiba-tiba? Ya. Karena nanti kalau dibiarkan sampai dewasa dia akan kafir dan membuat orang tuanya sesat begitu ya. Sehingga ketika kita pelajari hikmahnya dalam takdir Allah menyuruh Nabi Khidir membunuh anak itu, ternyata Allah tetap terpuji. Karena di sana banyak yang diselamatkan. Yang pertama, kedua orang tuanya diselamatkan dari disesatkan oleh anak muda itu. Bahkan anak muda itu juga diselamatkan. Kalau sampai dewasa dia jadi kafir atau bertambah kedurhakaannya kan gitu. Kemudian Nabi Musa juga diselamatkan, yaitu makin yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan itu pasti baik. Nabi Khidir juga diselamatkan, seharusnya membunuh orang itu dosa besar karena beliau itu diperintahkan oleh Allah. Jadi Nabi Khidir tidak berdosa karena melaksanakan perintah Allah. Lalu kita juga diselamatkan sekarang dengan membaca kisah itu, kita tetap berbaik sangka kepada Allah apapun yang terjadi gitu. Kalau kita mengambil hikmahnya ya gitu. Jadi ternyata Allah mah tetap terpuji apapun yang terjadi, begitu yang harus kita yakini ya. Ini salah satu contoh saja. Nah, pembahasan kita kemarin tentang rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Nah, sekarang adalah al-imanu bil malaikah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Karena ini termasuk arkanul iman, termasuk satu dari 6 rukun iman, maka ini penting ya. Sebab kadang-kadang orang karena di dalam Al-Quran yang sering disertakan itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, itu
menganggap rukun-rukun iman yang lain kurang terperhatikan. Padahal sebenarnya ada kaitannya antara iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dengan 4 rukun iman yang lain. Karena dengan beriman kepada Allah, kita meyakini kesempurnaan kekuasaannya. Salah satu dari kesempurnaan kekuasaan Allah yaitu Allah telah menciptakan malaikat-malaikat yang diperintahkan dengan perintah dari Allah dan tidak pernah membangkang dan tidak pernah gagal. Yaitu malaikat mah begitu ya. Tidak pernah membangkang dan tidak pernah gagal. Namun malaikat ini tunduk betul kepada perintah Allah, sehingga kalaupun sekarang menurut kita, orang kafir sudah keterlaluan, orang munafik sudah keterlaluan, kenapa dia tidak dicabut nyawanya oleh malaikat? Malaikat mah yakin kepada Allah, belum diperintah. Pasti ada hikmahnya gitu, mereka dibiarkan itu. Jadi kalau kita diberi kekuatan seperti malaikat, mungkin kita mah sudah salah bertindak kan begitu ya. Tapi malaikat mah taat ya kepada perintah Allah dan tidak pernah gagal. La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Jadi sebelum yang lain, dalil ini penting untuk diperhatikan ya. Surat ke-66 ayat ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi itu malaikat walaupun disifati di situ dengan kasar dan keras, tapi kasar dan keras dengan perintah Allah, tetap saja itu adalah kebaikan. Karena mereka menjadi penjaga neraka kan gitu. Harus kasar, harus keras, tapi mereka tetap benar. Ya, jadi kadang-kadang ada kasar dan keras yang benar ya. Jangan sampai seperti sekarang ya. Oh, saya emang nggak suka sama ustadz-ustadz yang keras. Ya, padahal dalam Islam juga Rasulullah SAW itu diutus basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Ya kadang-kadang orang perlu dikerasin gitu ya, biar ngeh ya. Jadi kemarin subuh di masjid dekat rumah saya, ya ustadz yang ngasih kuliah subuh bukan saya malah jamaah di situ. Mengatakan, saya ketika ditanya oleh ibu-ibu karena ingin memberi pelajaran anaknya, ya anaknya diikutkan hadir lalu ditanya, Ustadz, apa hukum pacaran? Pacaran itu haram bu, anak ibu seenaknya dijamah orang, ya dipeluk orang, pelacur aja kalau di toel itu harus bayar, ini digratisin kayak gitu. Ya, masa nggak malu gitu kan? Jadi supaya kerasa katanya harus dikerasin kayak gitu. Ya kehartos tuh Bapak Ibu. Ya, pelacur aja perempuan yang hina itu kadang-kadang ada tarif ya. Tarif Noel sabaraha gitu kan. Noel mungkin 10.000, tarif nyium 100.000. Kalau nyubit 15 juta. Ya. Kenapa? Karena ada new Vario, ada New Beat gitu kan. Itu beda lagi ya sama heureuy. New Beat, Neo Beat ya Honda. Baik. Jadi dengan dibegitukan kata Ustadz tadi, jadi karasa ya. Karasa ku ibunya bahwa oh benernya makanya anak orang nu dijaga-jaga dari kecil ya, jangan sampai kayak porselen, jangan sampai pecah. Ya ku batur sangeunahna we dibajaknya. Ya, dipeluk, dicium ya. Digerayangi segala macam gitu kan, haram itu mah ya. Nah kalau nggak begitu nggak mikir kadang-kadang gitu kan, kalau nggak dibegitukan nggak mikir gitu. Nah ini tentang sifat malaikat penjaga neraka disebut giladun syidad, kasar lagi keras, karena apa? Karena penting di situ ya, untuk mengingatkan ahli neraka nggak bisa lolos darinya ya. Sementara dalam dakwah ya selain kekerasan juga ada kelemah lembutan ya. Kalau terhadap orang musyrik, orang munafik harus keras.
Tapi terhadap orang beriman, orang-orang yang memang dibutuhkan untuk kita bermusyawarah dengan mereka, maka di situ harus ada kelembutan ya. Surat ke-3 ayat 159 ya. Sifat Rasulullah SAW terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu, dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, jadi kalau kepada sesama orang beriman bermusyawarah itu dengan lemah lembut, dan itu adalah karunia Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara berjihad melawan orang musyrik, orang kafir, orang munafik itu harus dengan keras ya. Dan ini surat At-Taubah surat ke-9 ayat 73. Jadi Nabi juga disifati dengan kelembutan, disifati dengan kekerasan jika diperlukan ya. Tadi malaikat itu disifati dengan keindahan ya, ketertiban, kepatuhan ya, kebaikan. Tapi ketika malaikat ditempatkan menjaga neraka disifati dengan kasar dan keras, tapi itu tetap semua jadi kebaikan ya. Silakan. Ini sifat Rasulullah SAW ketika menghadapi orang musyrik dan orang munafik ya, orang kafir dan orang munafik ya. Surat ke-9 ayat 73 ya, silakan. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi kembali kita mengambil pentingnya iman kepada malaikat, yaitu bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah dan diberi kemampuan untuk melaksanakan perintah itu. Dan karena mereka itu tidak pernah maksiat dan imannya adalah iman yang paling tinggi, maka kita harus mencintai ya, mencintai malaikat, karena sifat orang yang bertakwa harus mencintai yang beriman ya. Jadi mencintai orang lain yang beriman termasuk mencintai malaikat, karena malaikat juga beriman kan begitu ya. Ini harus sampai nih, pengertian ini harus sampai, bukan sekedarnya saja malaikat ayatnya gitu. Enggak, kita harus mencintai ya. Ketika Rasulullah SAW memberitahukan bahwa majelis seperti ini, malaikat menaungkan sayapnya, malaikat membacakan istighfar bagi orang-orang yang duduk di majelis ini, hati kita harus merasa ya senang begitu. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah berkahilah kami gitu kan. Karena doa para malaikat ya. Bahkan ada ustadz yang mengatakan, jika ada misalnya ibu-ibu atau jamaah yang ustadznya ngomong kalahkannya HP ya, kalahkan ngobrol sendiri, ngomong begini ustadznya, kalau Anda tidak menghargai saya, hargai malaikat tuh yang ikut hadir. Jadi kalau kita di majelis taklim tidak serius, itu kayak tidak tahu diri itu. Malaikat aja ikut hadir memperhatikan, kamu malah nyoo HP, kamu malah ngobrol begitu ya. Ada ustadz sampai ngomong begitu gitu ya. Kalau nggak menghargai saya, hargai itu malaikat yang sedang hadir di majelis taklim begitu ya. Berdasarkan hadis sahih ya, begitu ya. Jadi penting penghayatan seperti itu membuat kita jadi waspada ya. Ya, saya pernah ketemu Ustadz Jamaluddin, mungkin Kang Tis tahu. Ustadz, gening sendirian aja belanja teh? Enggak, saya bertiga katanya. Kenapa? Saya, malaikat Rokib, malaikat Atid. Oh iya, itu mah lebih tinggi. Saya bilang gitu. Saya bukan sendirian, jadi tidak pernah merasa sendirian kan gitu.
Ya saya rada kacemes beliau ngomong gitu, tapi kan itu kan basa-basi ya. Kita basa-basi kok sendirian aja nggak sama keluarga kan gitu. Tapi dia mengingatkan, enggak, saya nggak sendirian. Nah, saya malaikat Raqib, malaikat Atid. Oh iya, Allah juga selalu mengawasi kita. Kita tidak pernah sendirian kan begitu. Jadi kalau ada bertiga, Allah yang keempat kan begitu kan. Nah, jadi menghayati adanya malaikat sampai kita meyakini berita-berita tentang malaikat ya. Misalnya Rasulullah SAW menyatakan, jika kamu mendengar ayam berkokok, maka mintalah keberkahan, mintalah rahmat Allah, karena ayam itu sedang melihat malaikat. Dan kalau kita berdoa, malaikat ikut mendoakan begitu. Tapi mintana ulah ke malaikat, mintana tetap ke Allah gitu. Jadi ketika mendengar ayam berkokok, kita berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma arhamna, Allahumma gfir lana. Nanti malaikat ikut mengaminkan dan mendoakan ya. Itu penting ya. Jadi ada bagusnya dekat masjid ini, misalnya kalau kita punya kandang ayam jago ya. Jadi kalau saya sedang pengajian di rumah, biasanya ada perumahan pengajiannya di rumah, tiba-tiba ayam tuan rumah itu berkokok. Alhamdulillah Bu, Pak, ini ada ayam berkokok ya. Insya Allah majelis kita ini termasuk majelis yang diberkahi begitu ya. Jadi ketika ada ustadz ngomong ada ayam berkokok, kita harus optimis. Alhamdulillah gitu, malaikat yang ngilu hadir kayak gitu. Itu boleh seperti itu ya. Karena kita meyakini berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Apa itu definisi malaikat? Secara etimologi, secara bahasa, malaikat itu jamak dari kata malak. Jadi malaikat itu adalah plural ya, jamak. Singularnya adalah malak ya. Jadi kalau kita menyebut malaikat Jibril secara bahasa Arab itu tidak tepat, tapi secara bahasa Indonesia tepat ya. Karena jangan dicampur adukan antara bahasa serapan dengan bahasa asli. Ya, dulu sering diprotes. Para hadirin itu katanya itu tidak boleh, kan hadirin itu sudah jamak. Tapi kalau hadirin sudah jadi bahasa Indonesia mah bisa jadi itu maksudnya satu gitu kan. Para ulama misalnya, ulama itu jamak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bisa saja ulama-ulama dari ulama itu satu gitu. Itu bahasa serapannya. Nah, malaikat itu bahasa kita. Bahasa Arabnya malaikah itu sudah menunjukkan banyak malaikat gitu kan. Ini supaya jelas. Ada bahasa serapan, ada bahasa aslinya. Nah, bahasa aslinya malaikat itu sudah jamak. Jadi Jibril alaihissalam kita sebut malak Jibril dalam bahasa Arab. Malak Jibril. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita sebut malaikat Jibril boleh? Boleh ya. Karena itu bahasa apa? Serapannya ya. Ada pendapat bahwa kata malaikat juga berasal dari kata al-alukah yang berarti ar-risalah ya. Pendapat lain menyatakan bahwa kata malaikat berasal dari la'aka yang berarti mengutus, dan ada juga pendapat-pendapat yang lain. Tetapi yang lebih tepat adalah malak ya. Itu tunggalnya, malaikat itu adalah jamaknya ya. Kemudian karena malaikat itu diberi tugas dan diberi kekuasaan, maka dia juga utusan, maka dia juga yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan ya. Makanya Allah bernama atau Allah mempunyai Asmaul Husna Malikin Nas, Maliki Yaumiddin. Bedanya apa? Malikin Nas itu tidak pakai alif. Jadi dibacanya pendek, Malikin Nas ya. Tapi kalau Maliki Yaumiddin itu pakai alif, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau Malik artinya raja, kalau Maliki artinya yang menguasai. Kalau Malak artinya malaikat tadi ya. Kalau Malak artinya malaikat ya. Nah, karena Allah mempunyai sifat sebagai raja yang menguasai seluruh makhluk, maka Allah memberi kekuasaan kepada malaikatnya untuk melaksanakan perintahnya, dan malaikat itu diberi kemampuan untuk selalu taat dan selalu melaksanakan. Nah, kemudian ada pikiran yang nyeleneh ya, kan Allah tidak butuh sama kita semua, kenapa Allah harus
menciptakan malaikat untuk melaksanakan kekuasaannya. Justru kalau kita berbaik sangka kepada Allah, itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan takdir Allah. Bahwa semua takdir terjadi dengan ilmu dan kekuasaan Allah. Tapi kita tidak merasa kayak ditarik-tarik oleh benang kan. Kita tidak merasa bahwa kita itu terikat gitu. Tidak, tapi kita harus yakin kita bisa ngaji di sini takdir Allah itu, ya. Itu urusan iman. Tapi karena Allah sempurna kekuasaannya sehingga walaupun Allah menakdirkan, Allah tetap menyediakan surga. Allah tetap mengancam dengan neraka. Kenapa? Karena kita diberi kehendak, karena kita diberi pilihan, ya. Jadi tetap kita tidak bisa menjadikan takdir sebagai dalih ketika berbuat salah, tidak bisa, ya. Nah ini, tapi takdir harus diimani, semua yang terjadi itu takdir Allah, begitu. Jadi jangan rancu, ya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kenapa Allah menciptakan malaikat untuk melaksanakan perintahnya? Karena itu sempurnanya kekuasaan Allah. Gambarannya begini, kalau ada seseorang ngasih kartu nama ke kita, ya, saya Tian, direktur, gitu. Perusahaannya berapa karyawannya? Cuma 1. Ya, jadi Anda direktur, ya. Kalau nanti office boy-nya siapa? Saya juga, gitu kan. Kalau yang ngirim surat saya juga, gitu kan. Kalau yang bagian pemasaran saya, kalau bagian gudang saya juga, gitu. Ah, itu mah direktur naon teman gitu makan. Ini bisa paham nggak? Manusia saja itu dianggap sukses, berhasil ketika dia bisa menggerakkan orang lain untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya, walaupun kadang-kadang gagal, ya. Pak Herdis misalnya, nggak mungkin sendirian, ya. Di perusahaannya atau masjid yang dibangunnya nggak akan bisa, Pak, ngurus sendirian kan gitu. Kalau kita manusia itu karena keterbatasan. Tapi kalau Allah memerintahkan malaikatnya justru karena kesempurnaan, ya. Allah sempurna dalam kekuasaannya sehingga semua berjalan tetap sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan ilmunya, ya. Namun Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang berperan, diberi peran untuk melaksanakan takdir tersebut, ya. Hakikatnya kita harus mengilmui dan meyakini kekuasaan Allah dan ilmunya secara sempurna, ya. Surat ke 65 ayat ke-12, ya. Kita diciptakan Allah itu agar kita kenal Allah, terutama kenal sempurnanya ilmu Allah dan sempurnanya kekuasaannya, ya. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Silakan dibaca terjemahnya. Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, jadi Allah Maha Kuasa secara mutlak. Allah Maha mengetahui secara mutlak. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi dan pasti terjadi, termasuk apa yang mungkin terjadi walaupun tidak terjadi, ya. Seperti tadi Nabi Khidir disuruh membunuh seorang anak karena jika dibiarkan hidup dia akan menyesatkan orang tuanya. Jadi Allah mengetahui yang mungkin terjadi walaupun itu tidak terjadi, itu termasuk dalam ilmu Allah, ya, begitu. Nah, definisi secara terminologi, ya, secara istilah, malaikat adalah salah satu dari jenis makhluk Allah Azza wa Jal yang diciptakan untuk taat dan beribadah kepadanya serta menunaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka, ya. Di antaranya dalam ayat-ayat berikut ini, ya. Surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Walahu man fis samawati wal ard man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Man dalam bahasa Arab menunjukkan makhluk yang berakal, ya. Jadi man fis samawati itu adalah malaikat yang di langit.
Waman fil ardi, malaikat yang di bumi. Tapi kalau di bumi selain malaikat ada juga jin dan manusia, itu disebut man ya. Nah, ayat-ayat ini kadang-kadang juga dianggap ada man di langit, ada yang berakal di langit, berarti ada makhluk luar angkasa ya, ada UFO, ada ET ya. Itu nggak benar itu. Keyakinan itu nggak benar. Kita diciptakan di bumi dan kehidupan oleh Allah ditempatkan di bumi itu bukan kebetulan ya. Itu sudah ditakdirkan. Nabi Adam diturunkan ke bumi itu sudah ditakdirkan. Sedangkan sekarang manusia dengan pongahnya, dengan penemuan ilmiahnya menganggap kan ada miliaran bintang, ada miliaran galaksi. Bukankah mungkin saja ada salah satu planet yang seperti bumi ini yang dihuni? Eta mah pikiran setan ya. Kenapa? Karena itu berbicara tentang sesuatu yang spekulatif ya, bukan sesuatu yang pasti. Sedangkan keyakinan itu harus pasti. Dalikal kitabu la raiba fih. Menurut Al-Qur'an, semua yang di langit dan di bumi pun untuk manusia, bukan untuk makhluk di planet lain ya. Surat ke-31 ayat ke-20 ya. Jadi walaupun bintang diciptakan miliaran tahun yang lalu, jutaan tahun cahaya jauh di sana, itu diciptakannya untuk kita, untuk manusia. Karena bumi ini terbentuk dari pecahan-pecahan bintang sejak miliaran tahun yang lalu. Dan itu jangan ragu kita. Jadi kalau yang man fis samawati maksudnya malaikat, bukan makhluk piring terbang, bukan Superman atau yang lain itu ya. Itu khayalan saja, jangan dipercaya ya. Baik, silakan dibaca dulu. Semua yang di langit dan di bumi adalah untuk kita ya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Ya, jadi semua yang di langit dan di bumi ditundukkan untuk kepentingan manusia ya. Bahkan malaikat sendiri ya, malaikat itu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia juga ya, begitu. Dan itu menunjukkan mengapa malaikat disuruh sujud kepada Adam ya. Adam dimuliakan oleh Allah karena malaikat juga disuruh melayani manusia, kan begitu ya. Manusia dilayani oleh malaikat, terutama orang-orang yang beriman itu dilayaninya dengan penuh kecintaan, baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Surat ke-41 ayat 30 sampai ayat 32. Jadi kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa, malaikat melayani mereka dengan penuh kecintaan sejak di dunia sampai di akhirat nanti ya. Tapi kalau orang kafir dilayani di dunia, yaitu tetap nyawanya dibiarkan sebelum waktunya. Malaikat pencabut nyawa datangnya hanya kalau sudah waktunya ya. Malaikat yang mengurus rizki tetap aja mengatur ya, agar orang kafir itu tetap dapat rizki karena perintah Allah. Tapi ketika masuk neraka, mereka dijaga oleh malaikat yang bengis tadi kan ya. Kalau orang kafir, kalau orang beriman mah di dunia maupun di akhirat dilayani oleh malaikat itu dengan penuh kecintaan ya. Surat 41, surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 32 ya. Silakan dibaca terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi menurut pendapat ahli tafsir yang lebih kuat, kata berikutnya itu masih perkataan malaikat. Nahnu auliyaukum itu masih perkataan malaikat ya. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, jadi kepunyaannya lah siapa yang di langit dan di bumi, yaitu para malaikat, juga malaikat-malaikat yang ada di sisinya ya. Malaikat-malaikat di sisi Allah artinya malaikat-malaikat yang
memikul arasnya dan yang bertasbih di sekeliling aras. Ya, dalam hadis disebutkan sekarang ada 4 malaikat yang berkeliling aras bertasbih dan 4 malaikat yang memikul arasy Allah. Di antara telinga dan bahu mereka jaraknya itu 500 tahun. Itu malaikat yang memikul aras. Telinga sampai bahunya itu 500 tahun jaraknya. Tapi nanti di hari kiamat saking dahsyatnya keadaan, semua malaikat yang 8 itu memikul aras. Jadi malaikat yang memikul aras sekarang 4. Nanti yang 4 lagi yang bertasbih di sekeliling aras itu ikut memikul di hari kiamat, bah, ya. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yaumaidin samaniyah. Pada hari kiamat mah 8-8-nya memikul aras. Saking dahsyatnya keadaan waktu itu, begitu ya. Nah, ini berita-berita yang tentu saja kita terima dengan ini pasti sesuai dengan kesucian Allah. Nggak usah terlalu dibayangkan, ya. Hanya untuk menunjukkan kedahsyatan saja, ya, seperti itu. Dan malaikat yang ada di sisinya itu mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya, dan juga memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi kita mencintai malaikat-malaikat yang datang di majelis-majelis untuk mendoakan orang-orang yang ngaji, ya. Tapi juga secara umum malaikat-malaikat yang memikul aras itu juga mendoakan orang-orang yang beriman agar mereka diampuni oleh Allah, ya. Jadi itu juga membuat kita harus cinta kepada mereka, ya. Jadi aras itu jauh di langit, di atas langit ke-7. Tapi malaikat-malaikat di sana ikut mendoakan, ya. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulaha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Surat ke-40 ayat 7 sampai ayat ke-9, ya. Jadi kita didoakan oleh malaikat yang menaungi majelis. Kita didoakan oleh malaikat yang memikul aras juga. Asal kita beriman, asal kita bertakwa, ya. Dan kita dimintakan ampun oleh mereka kepada Allah, ya. Silakan dibaca terjemahnya. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka Allah. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung." Ya, jadi malaikat mendoakan kita di dunia dan mendoakan agar kita mendapat kebaikan di hari kiamat nanti, yaitu luar biasa, ya. Jadi setelah kajian ini kita jangan bersikap biasa-biasa saja terhadap rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat itu penting, sangat penting, ya. Karena tadi menunjukkan kita tuh betul-betul disayangi Allah, ya. Kita tuh betul-betul dimanja ku Allah. Kurang naon deui gitu. Kita tuh terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak berburuk sangka gitu. Padahal Allah selalu menjaga kita, ya. Nah, begitu. Dalam ayat lain, wa qalu takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Orang-orang musyrik mengatakan malaikat-malaikat itu anak-anak Allah. Ternyata perkataan mereka itu tidak benar, ya. Mereka berkata, Rob yang maha pemurah telah mengambil atau mempunyai anak.
Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului Allah dengan perkataan dan mereka selalu mengerjakan perintah-perintah Allah ya. Surat Al-Anbiya ayat 26 dan 27 ya. Jadi dari ayat 19 20 kemudian 26 dan 27 surat Al-Anbiya ini menunjukkan malaikat itu benar-benar zat, benar-benar makhluk yang Allah ciptakan. Ya, karena ada juga beberapa orang yang sok rasionalis mengatakan malaikat itu hanya perumpamaan ya. Perumpamaan unsur-unsur baik ya, seperti ilham-ilham yang baik ya. Perumpamaan tentang hal-hal yang membawa kebaikan ya, seperti vitamin ya, seperti bakteri yang baik ya. Kalau setan itu perumpamaan unsur-unsur jelek ya. Pikiran-pikiran jelek atau virus ya, kayak sekarang itu setan itu kan ya, penyakit itu setan. Ada orang yang sok rasionalis seperti itu, tapi itu nggak benar ya. Baik malaikat maupun setan itu ada makhluknya, ada zatnya begitu. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, termasuk iblis asalnya dari kalangan jin. Jadi jangan sampai ya tadi menganggap semua yang ada dalam berita agama itu harus dirasionalkan. Ini berarti kan tidak memenuhi sifat orang yang bertakwa. Imannya itu iman bil ghaib, walaupun kita belum kepikiran tetap saja karena Al-Qur'an memberitakan kita beriman begitu ya. Atau Ustadz, itu mah dogma. Iya ya dogma, tapi dari Quran ya. Dogma yang pasti benar, nggak masalah ya. Pasti benar asal kita memahaminya dengan cara yang benar ya. Tinggal kalau kata orang barat kita harus punya leap of faith ya. Yakinnya itu bulat, udah nggak dipertanyakan lagi. Disebut leap of faith ya. Lompatan keyakinan ya. Tidak dipikir dulu. Terima aja. Sami'na wa ata'na ya. Surat ke 24 ayat 51. Ini sebagai penutup dulu sebelum nanti akan dilanjutkan pembahasan iman kepada malaikat dalam pertemuan berikutnya. Sebagai penutup kita harus punya sikap sami'na wa ata'na. Kalau diberitakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita beriman, lalu kita sikapi dengan cara yang baik sampai menghasilkan manfaat buat diri kita dalam kita beribadah kepada Allah ya. Surat ke-24 ayat 51. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Allah memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dalam lanjutannya ketika membahas iman kepada malaikat, kita cukup dengan mengimani dalil-dalil tersebut dan menyikapinya dengan positif ya, sami'na wa ata'na. Ya, itu saja yang disampaikan pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.